Agama adalah cahaya yang selalu hadir dalam perjalanan manusia. Sejak manusia pertama kali menengadah ke langit dan berbisik kepada sesuatu yang tak terlihat, agama menjadi jembatan antara jiwa yang rapuh dengan misteri yang agung. Namun cahaya itu tidak pernah sederhana. Ia selalu memiliki dua wajah yang berlawanan, dan bagaimana manusia menafsirkannya akan menentukan arah peradaban. Wajah pertama adalah agama sebagai penutup pertanyaan. Dalam wajah ini, agama difungsikan sebagai dinding. Ia berkata, inilah jawabannya, jangan bertanya lebih jauh. Wajah ini menenangkan, memberi rasa aman, dan menjaga keteraturan. Bagi banyak orang, ia ibarat pagar yang melindungi dari jurang kebingungan. Tetapi pagar yang terlalu tinggi bisa berubah menjadi penjara. Disinilah agama sering bergeser menjadi alat kekuasaan. Pertanyaan dianggap ancaman. Keraguan dianggap dosa. Pencarian dianggap pemberontakan. Wajah kedua adalah agama sebagai pembuka pertanyaan. Dalam wajah ini, agama dipahami bukan sebagai akhir, melainkan awal. Ia ibarat pintu yang mengarah ke taman yang lebih luas. Ia berkata, ini kisah yang bisa menjadi bekalmu, tetapi perjalananmu masih panjang. Dalam wajah ini, agama adalah simbol, jembatan, dan peta. Ia tidak mematikan pertanyaan, tetapi mengajarkan cara bertanya dengan benar, cara mencari dengan rendah hati, cara menatap misteri tanpa kesombongan. Namun disinilah paradoks bermula. Apakah agama diciptakan agar manusia berhenti bertanya? Atau justru agama hadir agar manusia berani bertanya lebih dalam, dengan arah yang terjaga? Bayangkan seorang anak kecil di dalam kegelapan. Ia bertanya, apa yang ada di luar rumah ini? Siapa yang menyalakan langit? Lalu orang tuanya memberi sebuah cerita, bukan karena ingin menipu, melainkan untuk menenangkan, untuk memberi makna sementara sebelum anak itu cukup dewasa untuk memahami lebih luas. Demikian pula agama, ia adalah cerita kosmik yang menghubungkan misteri tak terjangkau dengan kapasitas batin manusia yang masih rapuh. Contoh nyata, seorang anak bertanya kepada ibunya, mengapa kakek meninggal? Kemana ia pergi? Sang ibu menjawab, kakek sedang dipanggil Tuhan. Ia sekarang berada di tempat yang damai. Jawaban ini sederhana, penuh kasih, dan menenangkan hati anak. Padahal kelak, saat anak tumbuh dewasa, ia akan belajar tentang kematian secara biologis, tentang tubuh yang berhenti bekerja, tentang hukum alam. Tetapi jawaban sang ibu tidak salah. Itu adalah jembatan batin yang membantu anak memahami peristiwa yang terlalu besar untuk usianya. Demikian pula agama dalam perjalanan sejarah manusia. Ia memberi jawaban awal, bukan untuk menutup misteri, melainkan untuk melindungi kesadaran yang masih rapuh. Dan ketika jiwa manusia dewasa, jawaban itu tidak harus ditinggalkan, melainkan dimaknai lebih dalam, dipahami sebagai simbol, dan dijalani sebagai jalan pulang. Bayangkan kembali obor di lorong gelap. Bila kita hanya berdiri dan puas dengan obor kecil itu, kita mungkin selamat dari kegelapan, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di ujung lorong. Namun bila kita berani melangkah, meski cahaya obor kecil itu terbatas, kita mulai melihat dinding-dinding yang sebelumnya tak terlihat, kita mulai mendengar gema yang sebelumnya tenggelam, dan kita mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar. Inilah wajah kedua agama, obor yang mengantar kita masuk ke dalam misteri, bukan sekadar menahan kita tetap di pintu. Sejarah agama-agama besar selalu mencerminkan dua wajah ini. Ada masa ketika agama menjadi alat kontrol, menutup semua pertanyaan. Tetapi ada pula masa ketika agama melahirkan para mistikus, filsuf, dan pencari yang berani menembus simbol. Mereka sering ditentang, bahkan dihukum,
tetapi mereka meninggalkan warisan yang jauh lebih abadi daripada para penguasa yang mencoba membungkam mereka. Dalam diri setiap kita, dua wajah itu juga hadir. Kadang kita ingin kepastian, ingin jawaban singkat yang menenangkan. Di saat lain, kita merindukan kedalaman, ingin menyelami misteri meski itu berarti hidup dengan pertanyaan yang tak pernah selesai. Maka, bab ini ingin mengajak kita untuk jujur. Wajah mana yang lebih sering kita pilih? Apakah kita menjadikan agama sebagai dinding tembok atau sebagai pintu? Apakah kita menggunakannya untuk berhenti bertanya atau untuk bertanya dengan cara yang lebih dalam? Agama adalah cermin. Ia memantulkan keinginan kita sendiri. Bila kita ingin berhenti, ia akan menjadi titik akhir. Bila kita ingin mencari, ia akan menjadi jalan. Inilah rahasia agungnya. Tuhan tidak pernah membatasi kita hanya pada satu wajah. Ia memberi agama dengan dua kemungkinan, agar manusia bisa memilih sesuai kedewasaan jiwanya. Agar manusia belajar bahwa perjalanan spiritual bukan soal memegang jawaban, melainkan soal keberanian berjalan.